Oleh karena itu, ini rahasia Allah. Ada orang yang tiap hari taat, bertahun-tahun taat, sekian tahun taat, tapi ternyata nggak pernah merasakan nangis, tapi merasa justru sok suci. Kalau ngeliat ada orang nggak sholat jamaah, dia mikir, munafik lewat. Pimpinan gua munafik, kenapa? Sholatnya sendiri-sendiri. Itu perasaannya. Jadi dia taatnya bikin dia merasa sok suci. Hati-hati, hati-hati. Ternyata esok hari dia tidur kemalaman, pulang agak malam, lembur, jam 2 baru tidur. Udah pasang alarm 7 kali lipat. Jam 4, jam 4 lewat, jam 4, jam 4 seperempat, jam 4:30, pas subuh. Udah 7 kali lipat tuh ya. Ternyata gak bangun-bangun. Gak bangun-bangun. Bangunnya jam berapa? Syuruk sudah masuk, jam 6 udah masuk. Pas dia bangun dia kaget. Di situ dia pas takbir dia nangis, ya Allah, ternyata aku tidak sanggup untuk bangun subuh hari ini. Dengan dia tidak sholat jamaah baru bisa nangis. Maka sholat subuhnya yang diterima, yang selama itu baru yang pagi tadi. Kok bisa? Karena sholat subuh yang ini dia merasa hina di hadapan Allah, sedangkan subuh yang kemarin merasa suci. Subuh yang kemarin itu yang disebut Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat sok suci. Kalimatnya musallin, beda dengan muqimus shalah. Muqimus shalah orang yang berusaha memaksimalkan sholat tapi dia merasa tidak maksimal. Itu muqimus shalah. Tapi kalau musallin merasa sudah sholat, beda. Merasa pribadinya udah sholat. Kalau orang udah merasa sholat, dia merasa suci. Kalau merasa baru mendirikan sholat, dia merasa sholatku belum khusyuk kok. Ngapain repot-repot ngurusin hati orang? Gitu. Maka sahabat yang mulakan Allah, tidak semua taat itu baik secara rohani, secara fisik ya. Tidak semua maksiat itu buruk secara rohani, tapi secara zahir iya. Secara rohani kadang-kadang orang maksiat itu satu kali maksiat seumur hidup dia menikmati, namanya nangis. Jadi jangan-jangan antum yang sok suci itu, mohon maaf, karena gak pernah maksiat selama ini, Allah takdirkan terjebak maksiat sehingga setiap kali istighfar bisa nangis. Jangan-jangan begitu. Jangan disesali, udah jalani aja. Apa kata Allah Ta'ala? Siapa yang, kata Nabi ya, hadis sahih Muslim, siapa yang bermaksiat lalu Allah tutupi aibnya, maka insya'a ghafar wa insya'a azab. Kalau Allah mau, Allah nanti azab. Kalau Allah ridha, nanti Allah ampuni. Maka kalau maksiat, jangan curhatkan maksiat kepada orang. Siapa tahu nanti Allah sudah ampuni. Dan ciri-ciri maksiat diampuni, kita sudah gak terpuruk kalau ingat itu. Dan yang kedua, kalau ingat itu nggak teringat lezatnya maksiat. Yang teringat apa? Takut kembali kepada itu. Itu ciri-ciri tobat sudah diterima. Udah begitu belum? Kalau ingat, yang teringat saya takut balik ke situ, udah diterima. Tapi kalau teringat, kangen pengen nyoba lagi ya, itu belum diterima. Harus tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, bersihkan lagi. Dan ternyata itu berlaku setiap hari, setiap hari, setiap hari. Itulah hadiah, namanya ta'ah, tapi awal dari maksiat. Tapi ada maksiat jadi awal dari taat. Jangan-jangan begitu. Ya, itu sebabnya sahabat mulakan Allah, jangan pernah mensucikan orang yang taat, dan jangan pernah menghina orang maksiat. Siapa tahu itu hari, itu detik terakhir dia taat, tapi awal dia maksiat. Itu hari, detik terakhir dia melakukan kemaksiatan. Setelah itu dia menjadi pribadi taat.